berpikir, kenapa dalam Alkitab dituliskan dan bahkan tidak pernah dituliskan tentang Yesus ketika ada di bumi, Yesus memberkati pernikahan. Yesus hanya mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Tidak pernah Alkitab mencatatkan dan tidak pernah dituliskan, diceritakan bahwa Yesus pernah memberkati pernikahan. Nggak cukup ya di atas ya, tidak di atas tidak, tapi harus ada juga logika dan data. Ya, kenapa yang berdua ini dikeluarkan dari sinode, kenapa saya dipertahankan? Mereka sengaja bikin konten supaya apa? Supaya dilihat oleh ketua sinode. Jadi mereka tuh ngelapor sama ketua sinode, mereka bilang, "Bapak kenapa membela Kristi? Padahal tidak tahu dia itu bersundal dan lain segala macam." Hei, celebau. Orang itu nggak bodoh. Ya. Sebenarnya sinode itu tidak bisa sembarangan mengeluarkan orang. Nah, di sini yang mau saya masuk adalah kenapa mereka dikeluarkan? Berarti kan ada sesuatu yang parah, gitu ya. Sinode kami ini tidak bisa sembarangan mengeluarkan orang. Kenapa? Satu, antara ini untuk urusan intern, untuk pribadi ya. Ketua sinode kami itu Marga Siahaan, Samuel itu Marga Siahaan, jadi udah dianggap keluarga. Jadi kalau untuk mengeluarkannya itu ada perasaan pasti nggak enak. Dan kemudian si Sarah ini karena mereka sama-sama Batak kan, jadi udah dianggap kayak anak sendiri juga. Karena Sarah ini kan manggil opung. Ini aku sambil makan permen ya. Nah, itu satu. Kalau misalnya sudah dengan begitu ada kekerabatan, kenapa bisa dikeluarkan? Itu kan logikanya. Kemudian yang kedua, sinode kami ini timnya itu masih sedikit. Angkatan 1, angkatan 2 itu masih sedikit. Dan sebenarnya harus merekrut orang lagi. Jadi sebenarnya kalau mengeluarkan satu orang itu aja udah suatu kerugian. Karena kita memang butuh tim, orang, untuk mengembangkan sayap, untuk membangun di kota-kota. Ya, jadi kalau misalnya udah sampai dikeluarkan, berarti kan ada sesuatu yang parah banget. Apakah ketua ini nggak tahu bagaimana sepak terjang Samuel? Tahu banget, cuman karena sama-sama Siahaan dulu ya, udah dianggap seperti keluarga. Jadi seperti ada pertimbangan, ya biasalah seperti seorang bapak, ya mungkin nanti bisa berubah, nanti mungkin bisa lebih baik, nanti mungkin keluarganya bisa dipulihkan. Makanya ketua sinode dari dulu nanya, kalau bisa suami sama istri itu jangan berjauhan. Kalau misalnya seorang laki-laki nggak bisa memimpin keluarga, tidak bisa memimpin kelompok kecil saja istrinya, bagaimana bisa memimpin jemaat? Apakah Pak Ketua Sinode tidak tahu sepak terjang Sarah? Kenapa ketua kami tidak pernah mau mengizinkan Sarah untuk datang ke rumah? Sarah sudah selalu sering minta. Kenapa Pak Ketua sangat menjaga sekali? Orang itu nggak bodoh. Mau dikibusin, Pak sini tuh begini. Gua nggak pernah bilang sama Pak Ketua, keluarkan aja mereka. No. Saya bilang begini, Pak, mungkin Samuel ini ada kontribusi di sana. No problem. Saya tidak minta dia dikeluarkan. Tapi saya memang nggak mau lagi untuk satu payung, satu wadah dengan dia. Jadi kalau misalnya dia di dalam, saya mengundurkan diri. Dan sebenarnya aku tuh udah beberapa kali mengundurkan diri, tapi nggak dikasih. Aku udah sampai keluar dari grup dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, orang itu nggak bodoh. Yang namanya ketua sinode, yang namanya pemimpin, yang namanya kepala, mau apapun dibilang orang misalnya tentang anggotanya, dia itu bukan tidak menyelidikin, bukan tidak ngamatin, informan kan banyak. Makanya salah satunya bukan nggak cukup kita cuma jadi pengajar yang oke di medsos, tapi integritas di dunia nyata. Pak Ketua kan tahu, cuman karena mungkin sama-sama orang Batak,
dan ngerasa seperti anak, ya udahlah nantilah, mungkin nanti ada perubahan, mungkin nanti lebih baik, ditunggu kayak Tuhan gitu ya, ditunggulah gitu. Ternyata kan nggak ada. Kayak sama tinggal di Jakarta, Sarah di Jakarta atau di Bandung, nomaden, ini nggak jelas ini orang ini kan. Suami juga nggak ada, bohong dia, ada suaminya itu, bisnis pas segala macam nggak ada, kuliah pendeta nggak ada, 7 tahun kuliah pendeta, mana gelarnya. Justru itu semua banyak yang dibaptis itu orang-orang bayaran, itu banyak dibayar-bayar semua. Justru mereka mengatakan apa yang ke orang lain itu ke diri mereka sendiri. Itulah namanya penyakit NPD, narcissistic personality disorder. Itu ketika mengatakan ke orang lain itu menceritakan akumulasi tentang dirinya. Ke orang seperti 36 triliun apa pula, mamanya aku sama-sama di kota ini dulu, pakam ini kota kecil kok. Oke, kembali kan mereka itu sering ya, yang di Jakarta ini kan banyak orang-orang debat, anak apologet yang sering ngumpul gitu ya kemarin-kemarin. Yang namanya informan mata-mata itu kan ada, dan mata-mata informan yang nggak sambil ini sering begini di dunia nyata itu udah banyak. Dulu waktu istrinya belum di sini, yang bertahun-tahun pisah, udah banyak mata-mata laporan. Tapi itu keberuntungan, nggak tahu juga ya. Waktu Sarah itu ada kasus rekayasa dengan sesuatu, kemudian bikin rusuh di grup, terus dengan Pak Nathan juga dia kasar dan lain-lain. Itu Pak Ketua ini masih ya udah cooling down aja lah dulu kan. Tapi waktu berseteru dengan saya, si Sarah dikeluarkan. Makanya mungkin dia marah. Dia bilang jangan-jangan Pak Ketua ini suka sama apa sih? Terus Samuel juga ditunggu-tunggu, bagus. Ketika puncaknya berseteru dengan saya juga, akhirnya dia dikeluarkan. Aku pakai pelet apa? Jalur langit saya, jalur langit Tuhan, anak kesayangan Tuhan vs anak Dajjal. Kejahatan mereka ini banyak banget di luar. Saya orang dalamnya yang tahu bagaimana pola-pola mereka ya. Samuel ini bukan orang bodoh, dia kuliah di Trisakti, bacaannya buku Law of Power. Samuel bilang sama saya, ketua sinode dulu perokok, jadi image saya loh gimana ya gitu. Tapi aku pikir ya udahlah, mungkin setiap orang itu punya kelemahan gitu ya. Tapi tidak ada, itu nggak betul. Saya tanya sama ketua sinode, kok bisa bapak merokok? Itu kan istrinya itu tuh orang GBI ya, makan darah nggak boleh dan harus dijaga kredibilitas istrinya. Dan Samuel tuh nggak pernah ketemu sama ketua itu berdua-dua duduk atau di mana. Pak Ketua nggak pernah ke rumah dia. Selalu kumpul tuh rame-rame dengan pendeta lain dan rapat makan di resto apa gitu rame-rame. Masa Pak Ketua merokok di antara pendeta-pendeta tuh? Maaf ya, ini bukan gereja apa. Mungkin kalau kayak gereja kesukuan itu bisa. Ini kan beda. Kalau kayak di GBI itu, kalau merokok itu nggak bisa tuh jadi pelayan. Maka ini orang ini aneh-aneh, semua dibuatnya begitu. Jadi tujuannya apa? Ya, pada saat saya dekat dengan dia dulu, waktu dia menceritakan yang jelek-jelek tentang orang yang nggak benar. Masa Pak Cevanya katanya selingkuh sama Utiwati Mena. Supaya yang disugesti dalam pikiran kita itu gini ya. Ya udahlah, orang lain juga, mereka anak-anak debat, orang rohani, pendeta pun banyaknya yang nggak baik-baik amat gitu ya. Ya udah dah, kita santai aja. Itu yang dia mau. Jadi supaya kita nggak kelihatan buruk amat, dia membuat narasi supaya yang lain itu juga jelek. Jadi seakan-akan kita memaklumin apa yang kita jalanin ini, gitu ya. Misalnya kayak kita tuh narkoba. Kita ini ngerasa, kok aku narkobaan ya, gua malu gitu ya. Terus nanti dia cerita, contoh ini kan analogi. Kemarin bapak itu juga make, sebenarnya banyak yang make, dia cuman diem-diem sembunyi-sembunyi. Terus jadi kita ngerasa, oh gitu ya, berarti kita tuh gak sendiri dong ya, berarti banyak juga yang gitu. Nah, itu yang disugestinya sama kita. Begitu banyak jeleknya kejahatan-kejahatannya, yang gua bilang hati-hati ketika membangun circle, memberi anak-anak kita atau siapa saja atau diri kita sendiri untuk diberikan pengajaran. Lihat di konten Sarah yang saya upload, dia mengajarkan udah punya pasangan, boleh kesana kesini ke segala macam. Nah, gini ya, kalau kita sesat, kita mau pakai narkoba, kita jangan jual ke orang. Kita mau pakai narkoba, udah tahu gini salah, kita jangan ngajarin orang. Jangan pakai tameng firman Tuhan, makanya kamu tuh pakai roh Leviathan, ada roh Leviathan memutar balik. Kalau di publik aja sudah bisa begitu mengajarkan, bagaimana lagi kalau relationship-nya pribadi, berdua misalnya chat, telepon, apa segala yang pribadi. Kalau di publik saja udah begitu ajarannya, bagaimana berdua? Logikanya gitu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera. Shalom semuanya juga. Shalom juga Pak Cik. Gara-gara bahasa Pak Cik, Bu Cik, lama sekali mereka itu katanya itu panggilan sayang ya. Semoga kita ini punya circle yang sering-sering berbagi kesaksian sama seperti aku ya. Justru dalam masalah ini aku merasakan ada suatu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Aku tidak gila sinode, tetapi sinode tanpa terlalu bersusah payah ya. Sinode mempertahankanku. Sinode masih mempertahankanku. Apapun ceritanya, saya masih dalam sinode dan bukan besar kepala ya. Tapi itulah anugerah Tuhan. Yang kedua, tiba-tiba di dalam perkara ini ada satu partnerku. Bukan dia nggak tahu ya ada perkara ini. Dia ngajak aku menjadi partner di mana ketua umum gereja ini itu udah termasuk besar ya. Bergabung di dalam satu gereja Bethel Pantekosta internasional. Biasanya tendangan itu golnya nanti ada tuh 2-3. Dan salah satu partnerku ini minta aku jadi apa? Sebentar lagi keluar kartu ininya, jadi pendeta. Sarah nggak usah halu kau sekolah pendeta di mana, gelarmu ya. Semua tuh banyak yang dibaptis yang apa tuh banyak bayaran. Enggak ada. Gak usah aneh-aneh bikin cerita asetmu 36 triliun, cek rambut 800.000, itu aset 36 triliun. You mama, sama-sama orang Pakam ini kota kecil ya, 1,5-2 jam dari Medan. Medan baru kota besar. Orang Medan aja yang paling kaya itu, yang masuk daftar namanya ya. Namamu masuk daftar apa? Daftar pencarian ya, di kantor polisi. Itu aja 40 triliun dan itu masuk daftar. Kamu sok mau bangun kuliah online, membangun kehidupanmu saja kau payah. Anakmu saja kemarin itu tuh mau diadopsi sama Samuel, sama istrinya. Karena apa? Kau nggak punya biaya. Nah, jadi aku bersyukur ya, yang untuk yang kedua ini tadi dipakai jadi pendeta. Nanti dia berbias ke internasional. Ketiga, ada seorang abang rohani yang sudah ratusan orang kota dia melayani pelepasan ya. Dia nanya sama aku, udah dibikin apanya, proposalnya, planning-planning tentang KKR itu, biar nanti abang orbitkan.